Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Aditya Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan agregasi. Di sini saya akan menjelaskannya menggunakan sebuah kelas diagram yang saya bentuk melalui UML yang saya beri nama lahan pertanian yang memiliki dua kelas, yaitu kelas lahan dan kelas buruh tani. Kelas lahan dan kelas buruh tani terhubung dengan suatu hubungan yang disebut agregasi yang dilambangkan dengan diamond putih dengan kardinalitas one to one, artinya satu untuk satu. Agregasi ini adalah bentuk hubungan yang lebih khusus daripada asosiasi, di mana sebuah objek memiliki life cycle-nya sendiri, tapi dengan kepemilikan pada kelas child yang tidak dapat dimiliki oleh kelas parent-nya. Jadi di kelas ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh kelas induknya, tapi dimiliki oleh kelas anaknya. Makanya biasanya disebutnya relasi HA. Nah, di sini saya beri atribut string nama lahan, string buruh tani, dan bukan string buruh tani, maaf, buruh tani yang berasal dari kelas buruh tani. Jadi nanti bisa mengambil data dari buruh tani. Dan seharusnya ada penjaga gudang. Mari kita buat. Kita tarik kelas ini. Set. Nah, kita buat nama kelasnya penjaga gudang. Dan terbentuklah kelas penjaga gudang, akan tetapi belum memiliki atribut dan belum memiliki hubungan dengan kelas lahan. Kita beri atribut string nama. Kita beri atribut juga string gender. Lalu kita beri atribut integer umur. Dan kita beri method. Seharusnya ini berupa konstruktor, tapi entah mengapa di sini tidak bisa. Jaga gudang. String nm mewakili nama. Nanti akan digunakan untuk nama. String g untuk nanti digunakan gender. Dan int um yang akan digunakan untuk umur. Dan kita buat sebuah fungsi untuk pengembalian string. String to string tanpa sebuah parameter. Dan terbentuklah sebuah kelas penjaga gudang, akan tetapi belum memiliki hubungan apapun dengan lahan. Kita berikan hubungan. Saya tulis di sini memiliki saja. Targetnya kita buat ke penjaga gudang dengan kardinalitasnya 1 untuk 1 atau one to one. Terbentuklah sebuah hubungan agregasi dengan satu parent dan dua kelas child, kelas anakan. Oke, sudah terbentuk. Mari kita buat codingannya. Sebenarnya ada cara mudahnya, yaitu tinggal mengklik lahan pertanian dan menggunakan YESI UML generate kode yang akan diarahkan langsung ke Java project yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu coding lah. Kita akan generate kodenya dan akan ditampilkan pada source pack dan di default package. Di sini sudah ada, nah, sudah tertampilkan seperti ini. Di sini mengapa ini dideklarasikan sebagai private, di sini sebagian private dan di sini sebagian private? Sebab pada UML diagramnya di sini bertanda minus, dan apabila kita ingin mengubahnya, tinggal ubah, klik bagian sini dan kita ubah ke public, dia akan berubah menjadi plus.
namun kita private saja. Ya, kita akan gunakan codingan ini. Oke. Pertama kita refactor dulu. Kita geret masuk ke package codingan lahan. Kita tarik saja. Kita tarik dan kita refactor. Dan sekarang mereka sudah ada di dalamnya. Dan kita tinggal hapus yang ini. Kita hapus. Oke. Sebelumnya, nah kita mempunyai 4 kelas di sini. Kelas utama atau kelas main. Kita memiliki coding lahan. Dan kita memiliki kelas buruh tani dan kelas lahan. Kelas penjaga gudang. Oke. Selanjutnya, karena seperti yang saya bilang, kita selesaikan dulu di kelas buruh tani. Kita selesaikan, sudah terdapat declare, importnya kita hapus, declare-nya private string gender, private string umur, private integer umur. Karena tadi ini konstruktor, maka kita tidak perlu public integer, cukup buruh tani saja. Dan kita inisiasi ulang karena ini private, sehingga nama, gender, dan umur bisa digunakan di sini. Tadi sesuai yang saya bilang, nama diwakilkan dengan NL, gender diwakilkan dengan G, dan umur diwakilkan dengan OM. Lalu di sini public string to string, karena di sini tipenya adalah sebuah fungsi, maka dia harus memiliki nilai return atau mengembalikan nilai. Di sini saya akan tulis buruh tani bernama plus nama plus dengan usia plus, kita tulis usia di sini. Oh maaf, bukan usia, seharusnya umur. Nah, kita tuliskan lagi berjenis kelamin. Di sini kita beli gender. Dan kelas buruh tani sudah selesai. Tapi di sini ada masalah. Namanya harusnya huruf besar. Ya, sekarang sudah selesai. Lalu kita akan ubah ke kelas penjaga gudang. Di sini importnya kita hapus sama seperti tadi. Karena penjaga gudang memiliki atribut yang sama, di sini juga kita bentuk konstruktor dengan nama penjaga gudang. Tinggal kita copy paste dari buruh tani. Dan ini pun kita copy paste. Oke. Dan kelas penjaga gudang pun telah selesai. Selanjutnya kita akan menuju lahan. Nah, di lahan ini kita mempunyai private string nama lahan, private buruh tani yang dideklarasikan lagi menjadi buruh tani dengan BT kecil, sama halnya dengan penjaga gudang, P dan G-nya kecil. Sekarang pertama kita harus kita hapus string lahannya. Kita buat konstruktor seperti mana sebelumnya.
Ini kita hapus. Kita buat nama lahan sama dengan nm. Karena di sini, kenapa saya buat nm? Karena di sini parameternya nm. Lalu ininya kita hapus. Ini yang tidak dibutuhkan. Harusnya ini void. Maaf. Harusnya ini void, soalnya dia set, bukan malah penjaga gudang. Seharusnya ini void. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita buat buruh tani sama dengan PT. Agar kita bisa menggunakan buruh tani yang ini, yang sebelumnya ada di kelas buruh tani. Jadi agar kita bisa menggunakan kelas buruh tani, kita deklarasikan ulang atau inisiasikan ulang di sini. Sama seperti halnya penjaga gudang. Kita buat PG. Ya, oke. Dan sekarang void display lahan. Jadi karena ini void dan ini untuk menampilkan data yang udah kita input, nanti kita buat system out lahan ini bernama, kita buat nama lahan untuk memanggil yang di sini, untuk memanggil yang ini dan yang ini. Seperti ini. Dan satu lagi, dikelola oleh plus di sini fungsinya untuk menyatukan stringnya. Tani plus penjaga, dan penjaga gudang. Ini kita beri pas lagi, jaga gudang. Oke. Jadi nanti fungsinya dari void ini untuk menampilkan data yang sudah kita input. Dan ini buruh tani ini memanggil buruh tani yang ini dan yang ini. Sama saja. Lalu selanjutnya kita ke main class. Ini sekarang jam 15.33. Kita buat di sini string pertama, karena kita ini saya buat bisa membaca sebuah inputan, maka saya akan bentuk scanner sc sama dengan new scanner, yang artinya ini dapat menginputkan nanti ya. .in. Oke, seperti ini. Kita import dulu. Import java.util.bintang. Ya, karena defaultnya Java tidak dapat menerima inputan. Oke, dan kita sekarang deklarasikan inputannya. Karena tadi kita pada kelas buruh tani mempunyai atribut string nama, string gender, string umur, jadi kita membutuhkan setidaknya 6, 7. Karena di buruh tani ada 3, di lahan ada 1, itu nama lahan, dan penjaga gudang ada 3 juga. Jadi kita total butuh 7.
string nama lahan NL, string NBT buruh tani, string NPG, string GBT gender buruh tani, dan string GPG gender penjaga gudang. Lalu ada integer untuk umur atau usia tadi. Integernya kita UBT dan UPG. Nah, sudah jadi, sudah terdeklarasi. Mari kita selanjutnya akan kita bentuk inputannya. Kita buat di sini. Source. Masukkan nama lahan. Lahan. Dan kita buat tadi nama lahan NL. NL sama dengan SC objek yang kita buat dari scanner tadi. SC next karena ini merupakan sebuah string. Lalu kita buat di sini lahan ln, objek baru, objek lahan yang saya beri nama ln, new lahan dengan isi parameternya adalah nl karena inputannya merupakan nl. Oke, sebelumnya kita ini dulu, kita beri komen. Ini untuk lahan. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang buruh tani. Kita buat sistem on. So, masukkan nama buruh tani. Kita buat NBT sama dengan SC next, sama ini untuk inputan dengan bentuk string N. Terus kita buat lagi, masukkan gender buruh tani GBT. Kita buat inputannya SC next karena ini juga termasuk string. Kita buat lagi, masukkan usia buruh tani. Kita buat di sini UBT. Karena ini berbentuk integer, maka SC next integer kita cari. Oke, tanpa parameter. Lalu kita buat lagi sebuah objek berdasarkan buruh tani. Buruh tani BT. Ini nama objeknya adalah BT. New buruh tani dengan parameter, karena tadi parameter pertamanya di buruh tani adalah string nama yang nm mewakili nama, string g mewakili gender, dan string integer um yang mewakili umur. Berarti pertama nama nbt, gbt, dan ubt seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita buat yang penjaga gudang. Kita copy paste aja karena fungsinya hampir sama.
dengan yang buruh tani tadi. Kita ganti di sini. Penjaga gudang. Di sini juga kita berubah jadi NPG. Di sini kita ubah juga menjadi penjaga gudang. Lalu di sini juga kita ubah jadi PG. Di sini kita ubah jadi PG juga. Lalu di sini juga menjadi penjaga gudang. Disesuaikan dengan apa yang ingin kita ambil. Gudang. Oke. Lalu di sini kita buat seperti buruh tani tadi, kita buat objek baru. Penjaga gudang PG new. Penjaga gudang NPG GPG UPG. Dan selanjutnya sekarang kita akan buat set yang akan menampilkannya. Kita buat di sini print. Ya, kita akan memanggil void print yang ada di lahan yang ini. Kita ke lahan pertanian. Nah, ke codingan lahan. Kita gunakan ln dot display lahan. Nah, sebelumnya ini karena belum di set, kita set dulu. Tadi saya lupa. Kita set dulu, jadi harusnya ln untuk agar buruh tani dan lahan terhubung. ln set penjaga gudang. Oke. Dengan parameter disesuaikan dengan objek yang dibentuk. Ya. Sudah jadi, kita run. Nah. Masukkan nama lahan, padi. Nama buruh tani Eri. Gender buruh tani laki. Usia buruh tani 20. Nama penjaga gudang kamu. Gendernya laki. Dengan usianya 20. Boom. Dan akan keluar hasil seperti ini. Lahan ini bernama padi, dikelola oleh buruh tani bernama Eri dengan usia 20. Berjenis kelamin laki dan buruh tani bernama kamu dengan usia 20. Berjenis kelamin laki. Berarti di sini ada sedikit kesalahan di pas penjaga gudang. Nah, ini belum kita ganti. Harusnya kita buat jadi penjaga gudang. Agar tampilannya pun jaga gudang. Nah, inilah salah satu contoh dari codingan bentuk agregasi, hubungan agregasi. Kita kembali lagi ke diagramnya. Dan kita ubah di sini. Seharusnya ini tadi void, bukan buruh tani, set buruh tani. Void. Dan di sini juga harusnya kita ubah menjadi void. Oke. Dan beginilah hasilnya. Ya. Segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jika ada masukan, saya mohon segera disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.